subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Sholawat itu suatu amalan yang cepat nyampe ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa persyaratan. Jadi kalau kita beristighfar Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, masih banyak syarat. Orangnya harus benar-benar minta ampun kepada Allah, orangnya harus benar-benar menyadari kesalahannya, orangnya harus betul-betul merasa menyesal, Astaghfirullahaladzim, baru nyampe. Tapi kalau sholawat, siapapun yang bersolawat untuk Rasulullah pasti nyampe. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, walaupun kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sesungguhnya kita ini tidak bersolawat. Kita mengucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk kecintaan, sebagai bentuk ketaatan atas apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hakikatnya yang bersolawat adalah Allah sendiri. Coba, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, mugo-mugo panjenengan memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Artinya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, artinya ya Allah, semoga panjenengan Gusti Allah memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang memberi sholawat siapa? Allah. Jadi kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu bukan kita yang bersolawat, yang bersolawat Gusti Allah. Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, bentuk taat kita kepada Rasulullah, yang kemudian dijanjikan oleh Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku, dia yang berhak mendapatkan syafaat dariku. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tentang solawat. Jadi ini kan bulannya bulan kelahiran Rasulullah, bulan Rabiul Awal, makanya kita singgung solawat. Ayo sering-sering mau solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, utawi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, gitu toh, yang pendek. Cuma kalau melihat ayatnya surat Al-Ahzab itu kan shollu alaihi wa sallimu taslima, ada sholawatnya, ada ucapkan salam. Maka lengkapnya Allahumma sholli wa sallim. Dan saking cintanya Rasulullah memperhatikan kita, sampai kita itu jangan sampai loh ketika namaku disebutkan kamu diem, jangan sampai loh, kata Rasul begitu. Sebab siapa orang yang ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, diucapkan, lalu kalian tidak bersolawat kepadaku, maka kata Rasulullah, engkau telah lupa jalan menuju surga. Naudzubillah. Dikatakan bahwa ketika namaku disebutkan, tetapi kalian tidak menjawab dengan solawat,
maka kalian termasuk orang yang paling kikir dalam kehidupan. Na'udzubillah. Maka minimal ketika ayo kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, minimal kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang sholat isyraq. Jadi sholat isyraq itu sholat yang dilaksanakan usai sholat subuh berjamaah di masjid, masih berada di dalam masjid, belum batal wudunya, kemudian terbit matahari, ditambah waktu 10 atau 15 menit, gitu kan? Matahari sudah keluar dari ufuknya, kemudian sholat 2 rakaat, gitu kan? Nah, itu disebut dengan sholat isyraq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, wa in taqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabbu azza wa jalla unzuru hal li abdi min tatawwu'in fayukammalu minha man taqasa minal faridah thumma takunu sa'iru a'malih ala hadha. Hadis ini menjelaskan tentang kedudukan sholat-sholat sunnah. Jadi sholat-sholat sunnah itu bisa menutupi kekurangan sholat-sholat fardu. Kata Rasulullah, kalau sholat fardunya baik, maka akan baik, dia termasuk orang yang qad aflaha wa anjaha, dia termasuk orang yang sukses dan orang yang beruntung. Kalau sholat fardunya buruk, sholat fardunya banyak tidak sempurna, ya, banyak kekurangannya, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia sangat merugi dan sangat buruk sekali kondisinya. Maka kemudian kata Allah, coba carikan amalan-amalan dari hamba-hambaku itu dari sholat-sholat sunnahnya. Karena apa? Sholat sunnah yang didirikan, sholat sunnah yang ditegakkan akan mampu menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat-sholat fardu tersebut. Ditengok dari sholat sunnah rawatibnya, ditengok dari sholat tahajudnya, ditengok dari sholat sunnah yang lainnya, termasuk ditengok dari amalan-amalan sunnah, termasuk sholat sunnah isyraq. Isyraq atau syuruk berasal dari kata syarqun, artinya timur atau tempat terbit matahari. Timur, tempat terbit matahari yang kemudian menjadi terang benderang, itu namanya syarqun. Sesungguhnya sholat syuruk atau sholat isyraq dengan sholat duha itu ada perbedaan. Sholat isyraqnya memang di waktu duha, waktunya sholat duha. Tapi dari sisi kriterianya, sholat isyraq itu adalah sholat yang dikerjakan usai menunaikan sholat subuh berjamaah bersama imam, tidak keluar di dalam masjid, masih berzikir, masih membaca Al-Quran, masih ikut kajian, belum batal wudunya. Kemudian matahari terbit, syuruk tadi itu, sampai keluar dari ufuknya, kemudian sholat 2 rakaat. Itu disebut dengan isyraqnya. Sehingga nanti ada keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hadis sahih, ya. Man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin. Man shallal ghadata, siapa yang sholat di waktu pagi, godah sholat subuh,
fi jama'atin, hal dikerjakan dengan berjamaah di masjid di etape yang pertama. Salat subuh berjamaah bersama imam yang pertama, gitu ya. Summa qa'ada, selesai salat subuh itu masih duduk, yazkurunallaha, sambil mengingat Allah, berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat zikir, membaca Al-Quran, ikut majlis. Zikir itu ingat Allah. Ngaji ini dalam rangka ingat Allah, mengingat Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Summa sholat rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka amalan yang demikian itu, kata Rasulullah, amalan yang menyerupai pahalanya seperti pahala ibadah haji dan umrah. Iki serong tahun doa haji doa umrah, Pak. Mudah-mudahan setelah ini sudah mulai buka. Kata Rasulullah, orang yang sholat isyraq tadi dengan rangkaian tersebut tadi, maka akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji, ibadah umrah, tamatin, sempurna ibadah haji umrahnya, sempurna pahala ibadah haji umrahnya, sempurna pahala ibadah haji umrahnya, diulangi ping telu. Menandakan, menunjukkan ini serius, ini sungguh-sungguh berita dari Rasulullah ini, menunjukkan betapa hebatnya, betapa agungnya, betapa terhormatnya orang yang melaksanakan sholat isyraq. Makanya kita ini kan mikir-mikir kapan iso budal haji, kapan iso umroh, sakmono bayarane, daftar sekarang belum tentu bisa berangkat tahun besok, 10, 15 tahun, 20 tahun lah antri. Nah ini tawaran dari Rasulullah, ayo salat isyraq, gitu loh. Nggak kalah penting pahalanya, walaupun tentu beda pengalamannya. Kalau orang bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, langsung napak tilas sendiri di sana, tentu ada perbedaan. Tapi dari sisi nilai pahala, Rasulullah menyebutkan orang yang salat isyraq tadi pahalanya sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh, sempurna. Kurang apa? Kurang apa sempurnanya? Kita kok belum tertarik gitu loh. Ada hadis sholat isyraq itu dilarang. Yang dimaksud sholat yang dilarang itu ketika proses terbitnya matahari. Tapi kalau sudah terbit mataharinya, maka itu disebut dengan sholat isyraq yang dianjurkan. Keutamaan dalam hadis tersebut menguatkan bahwa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Masya Allah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengerjakan itu. Jadi sholat subuh sebagai imam, berzikir, kemudian masih berkumpul dengan sahabatnya, terbit matahari, ditambah waktu sedikit, kemudian sholat 2 rakaat. Rasulullah mensabdakan dengan kaul perkataannya, Rasulullah fi'li mengerjakan dengan perbuatannya, menjadi contoh untuk kita. Qa'ada yadhkurullah, mereka masih duduk di tempat duduknya, mereka berzikir mengingat Allah. Ya termasuk membaca Al-Quran, bersolawat, membaca kalimat-kalimat thayyibah, mendengarkan majelis, pengulangan kata sempurna, tamatin, diulang ping telu sampai 3 kali. Dalam hadis yang lain diulang 2 kali. Sampai mengulang seperti ini apa maksudnya? Rasulullah ingin menegaskan bahwa ini berita ini benar, menegaskan bahwa sholat isyraq ini sholat yang sangat berharga. Sholat isyraq ini merupakan sholat yang bisa menjadi bekal hidup. Sholat isyraq ini benar-benar bisa menjadi sholat penyulam kekurangan sholat-sholat fardu. Maka diulang tamatin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah sing dawuh, mesti ucapan yang keluar dari lisan mulia Rasulullah mesti wahyu yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Bukan dari hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan Allah.
Maka mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji umroh adalah hanya dalam pahala dan balasan. Pahala bukan berarti sudah haji sudah umroh. Tetap niatnya moga-moga ya Allah bisa dapat kesempatan, bisa haji, bisa umroh ke sana, ke tanah suci. Tetap niat itu, tetap harus punya cita-cita itu. Walaupun ukuran matematika, lahiriah, logika kita koyo wis gak mungkin, umurku wis sak gini, tabunganku gak ono misalkan. Jangan kecil haji, niat. Harus punya niat. Kalau belum, ayo niatkan sekarang. Ya Allah, mugo-mugo panjenengan memberi kesempatan kepada kami sekeluarga. Ya Allah, iso budal haji umroh ke Mekah, ke tanah suci dengan izinmu ya Allah. Ayo niatkan ya Allah, mugo-mugo ya Allah, doa kami, niat kami menjadi kenyataan. Amin. Nah, diniatkan. Walaupun logika berpikir, iso enggak ya ustu ini, iso enggak ya wis loro-loroan ini, iso enggak tabungannya piro, wis gak usah dipikir, niat. Yang penting niat. Siapa yang berniat baik baru niat saja sudah diganjar. Jangan niat sing apik terus diganjar kebaikan banyak. Itu. Makanya kudu niat terus, moga-moga setiap pagi iso subuh jamaah, iso isyraq terus niatain. Walaupun kenyataannya ternyata enggak iso. Niat. Jadi walaupun kita sudah melaksanakan sholat isyraq, mulai istiqamah, tetap niat bisa pengen haji umrah tetap, karena belum membebaskan dari ibadah haji dan umrahnya, walaupun pahalanya sudah dapat.